Tersangka pembunuh tak terdeteksi selama bertahun-tahun hingga kasus pembunuhan ganda ini nyaris menjadi kasus dingin. Itu terdengar untuknya. Apa yang membuatmu? Oke, maaf. Lanjutkan. Dia mulai bergerak dan aku harus menusuknya. Jaksa menuduh dia merencanakan pembunuhan ganda untuk balas dendam, namun kasusnya berakhir dengan kesimpulan mengejutkan. Ini adalah Hukum dan Kejahatan dipersembahkan oleh Hukum dan Kejahatan. Saya Elizabeth Milner. Kasus ini menarik karena berlangsung selama beberapa dekade. Pembunuhan terjadi pada tahun 1992, lebih dari 3 dekade lalu. Tersangka baru didakwa pada 2022. Saat persidangan, pembelanya mengklaim itu bukan dia, meski tertangkap kamera mengakui kejahatan. Pembunuhan ganda tahun 1992 terhadap Tana Tokstad dan Timothy Mumbrew mengejutkan komunitas Wapaka, Wisconsin. Saat itu pasangan ini baru berpacaran kurang dari setahun dan terakhir terlihat hidup pada 20 Maret tahun itu. Malam itu mereka keluar bersama teman-teman sebelum kembali ke rumah Tana. Jenazah mereka ditemukan 2 hari kemudian pada tanggal 22. Timothy ditusuk beberapa kali dan tampaknya sempat melawan. Tana ditusuk 2 kali. Anjingnya Scruffy juga tewas dalam serangan itu. Pejabat menyatakan pelaku pembunuhan Tana juga melakukan pelecehan seksual, namun ada masalah di sini. Kejahatan ini terjadi tahun 1992, pengujian DNA saat itu belum secanggih sekarang. Meski sampel sudah diambil dan disimpan, bertahun-tahun tidak ditemukan kaitan DNA dengan pembunuh. Selama itu juga tak ada yang didakwa atas pembunuhan tersebut. 30 tahun setelah Tana dan Timothy meninggal, penyelidik menemukan tersangka potensial. Tony Hayes telah tinggal di pedesaan Wapaca yang sama selama 30 tahun sejak pembunuhan itu. Kami hanya akan menggunakan DNA ini untuk kasus ini. DNA tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam database aneh atau apapun seperti itu. Pada Juli 2022, petugas menghentikan lalu lintas untuk memperoleh DNA Tony. Sampel diambil dari pulpen yang dipakai Tony saat pemberhentian. DNA-nya cocok dengan cairan di tubuh Tana. Tony diinterogasi pada 11 Agustus 2022. Namun pada saat itu dia belum ditangkap, tetapi para detektif menginginkan sampel DNA lain darinya dan dia pun setuju. Saya akan lakukan hal yang sama di sisi lain. Sejam setelah sampel diambil, suasana ramah langsung hilang. Saya yakin kamu ingin tahu bagaimana hasilmu. Ya. Oke, kamu tidak lulus. Oke? Sangat jelas ketika sampai pada pertanyaan tentang kematian Tim dan Tana bahwa kamu berbohong. Jadi kita akan menyelesaikan ini hari ini. Itu sebabnya kita di sini. Secara pribadi, saya percaya itu alasan kamu datang ke sini hari ini. Itu sebabnya kamu setuju melakukan semua ini. Menurut saya, setelah 30 tahun, sudah saatnya menyelesaikan ini. Kita sudah banyak bicara tentang kurasa kamu sebenarnya tidak tahu, tidak pernah mendengar tentang kasus ini. Tapi jelas, kami tidak akan membawamu ke sini hari ini jika kami tidak punya informasi yang memberitahu kami bahwa ini adalah kamu. Oke? Bahwa kamu terlibat. Entah kamu terlibat sendirian atau tidak, entah ada orang lain di sana dan kamu hanya ikut-ikutan saja, itu penting. Itu penting untukmu demi masa depanmu. Tapi ini waktumu. Karena kenyataannya, kami sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang kami ajukan, meskipun kami tidak memberitahumu bahwa kami sudah tahu jawabannya. Tapi apa yang kamu lakukan mulai dari sekarang akan sangat berpengaruh pada apa yang terjadi padamu di masa depan. Kamu punya kesempatan untuk melakukan hal yang benar sekarang. Kamu terus menyangkal dan berbohong, dan kami akan menunjukkan bukti yang kami miliki. Ini tidak akan terlihat baik untukmu. Masuk akal? Oh, itu masuk akal. Saya tidak percaya kalau saya bisa melakukan hal seperti itu. Oke, jadi maksudmu saat kamu bilang kamu tidak percaya, kamu bisa. Apakah mungkin kamu sedang mabuk dan kamu tidak ingat? Dan kamu bangun lalu berkata, wah, sesuatu yang gila terjadi tadi malam dan aku benar-benar tidak ingat apa itu. Itu terjadi 30 tahun yang lalu. Oke. Maksudku, Aku berhenti saat kamu bilang begitu. Itu sudah 30 tahun lalu. Dan aku jamin di hatiku, hanya karena aku tahu siapa dirimu hari ini. Pria yang duduk di sini hari ini bukanlah pria yang sama seperti 30 tahun yang lalu. Tidak mungkin
pria ini bisa melakukan apa yang terjadi di rumah itu. Tapi aku tidak percaya ada satu hari pun berlalu tanpa kau mengingat apa yang terjadi di rumah itu malam itu. Aku yakin akan hal itu. Kau tidak bisa menghapus itu dari pikiranmu, dan tes itu membuktikannya. Itu masih ada di pikiranmu. What is that hour? Apakah tidak percaya itu? Tapi Oke. Baiklah, Jay. Kenapa kamu membawa Tony hari ini? Jadi Tony, aku sudah bilang dari awal, kami punya bukti. Kami sudah mencotkan dengan itu kan. Saya menghargai kerjasamamu. Oke? Ada bukti biologis dari tempat kejadian perkara kami. Dan kamu cocok 100%. Saat mereka menguji DNA-mu hari ini, sebenarnya mereka tidak benar-benar perlu menguji DNA-mu. Mereka sudah punya DNA-mu. Oke? DNA-mu sudah diuji dan hasilnya cocok 100%. Tony mengatakan kepada detektif bahwa dia hanya mengingat beberapa bagian dari malam itu di tahun 1992 saat masih awal 20-an. situasi yang mengganggu saya adalah kadang saya memang punya, ya tiba-tiba aku sadar seharusnya aku tidak tahu gitu. Seperti apa? Beri kami contohnya. Ya. Ada di sana. Salah satu hal yang terus terlintas di pikiranku adalah aku muntah. Malam itu aku banyak minum whisky. Aku muntah di luar, aku ingat itu aku muntah. Di mana kamu minum? Di mana-mana. Bar? Iya. Tapi, kenapa kamu pergi ke tempat tanah malam itu? Begini itu masalahnya. Aku nggak punya hubungan apa-apa dengan orang-orang itu. Aku nggak punya yang pria itu aku sama sekali nggak kenal dia. Dan seperti yang sudah aku bilang, dia paling banter aku pernah lihat dia itu pas ada parade kereta kuda atau semacamnya. Kamu tahu, aku nggak tahu. Menunggangi kudanya. Kamu tertarik sama itu atau bagaimana? Nggak, maksudku kami punya... Aku punya pacar maksudku. Apa itu benar dengan pacarmu saat itu? Maksudmu apa? Siapa pacarmu pada akhirnya? Jody. Itu Jody. Di mana dia malam itu? Dia tidak sendirian. Kamu benar-benar sendirian? Ya. Nggak ada teman? Aku nggak ingat. Ya. Malam itu benar-benar kosong di ingatanku. Saat kita melihat itu, Right? kami melihatmu. Kami mengharapkan seorang pria yang kasar, karena butuh pria yang kasar untuk melakukan kejahatan itu. Kamu bukan pria yang kasar. Tapi aku menemukan pria lembut, mencintai keluarga, pekerja keras, dan berdedikasi pada perusahaan. Mencintai kakek dan ibu. Tapi kehilangan akal sehatnya suatu malam. Ya, aku berharap bisa menjelaskannya sungguh. Dalam kabut mabuk. Atau kamu tahu persis apa yang kamu lakukan, dan kamu hanya akan tetap pada cerita, aku tidak ingat. Karena entah bagaimana itu melindungimu dari istrimu, itu melindungimu dari keluargamu. Kamu bisa terus bilang aku tidak ingat, meskipun sebenarnya kamu ingat, Tony. Saat aku menanyakan pertanyaan itu padamu, apakah kamu menikam tim atau tanah di rumah tanah? Itu adalah reaksi yang sangat besar. Bukan hanya seperti sesuatu yang sepele. Jika kamu meragukan dirimu sendiri, reaksinya tidak akan sebesar ini. Jika kamu berpikir aku tidak tahu, aku pernah melihat reaksi tapi tidak seperti itu. Apakah kamu pernah berhubungan seksual dengan tanah sebelum ia meninggal? Respon yang sangat besar. Itu terjadi karena kamu tahu hal ini benar. Tapi menurutku,
seluruh pembelaanmu, seluruh hidupmu telah menjadi... Deny. Surprise. Aku tidak ingat itu. Aku merasa terlibat, tapi aku tidak mau memikirkannya. Aku tidak. Dan sekarang itu akan menjadi perlindunganmu. Sekarang aku bisa mengerti bahwa menjalani hidup dengan mencoba menekannya, aku benar-benar paham. Is it? Apakah kini saat bicara pada istrimu kamu tidak tahu, sayang? Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Maksudku, Enggak, tapi tahu enggak? Akan jauh lebih mudah buatmu untuk bilang, aku pasti yang melakukan ini sayang, tapi aku enggak ingat. Daripada harus bilang, begini yang terjadi, aku masuk ke rumah malam itu, aku terlibat dalam sebuah pertengkaran. Aku menikam pria itu 27 kali lalu menggorok lehernya. Setelah itu aku memperkosa seorang gadis dan menikam dadanya. Bagaimana kamu akan bilang pada istrimu soal itu? Lebih mudah untuk mengatakan, Ya aku tidak tahu. tapi tadi kan aku tidak ingat itu. Tidak mungkin itu aku. Tony mengaku tidak ada memar setelah Tim dan Tana dibunuh. Padahal penyelidik menyebut Tim sempat melawan. Jadi pembunuh seharusnya punya luka. kamu ingat sempat berkelahi dengan Tim? Aku tidak ragu sedikit pun bahwa ada kenanganmu bersama Tanah. Dia tidak banyak bergerak. Kamu bilang aku memukulnya. Kamu tahu. Pada suatu titik, aku tidak tahu kapan itu terjadi, oke? Bagaimana dengan sperma itu? Itu bagian yang benar-benar. Ya, mungkin ada rasa malu dan jijik dan semua yang kamu sebutkan tadi. Rasa malu, tapi itu adalah fakta. Jadi itu hanya bagian dari narasi yang harus dijelaskan. Kamu melakukannya setelah dia meninggal? Oke, jadi dia masih hidup saat kamu mencoba berhubungan seks dengannya? Apakah dia melawanmu? Atau dia pingsan karena pukulan itu? Ya, saya tidak ingat, saya benar-benar tidak ingat. Kamu keluar dari pintu ruangan itu, Tony. Ada anjing mati, Tim sudah mati, Tanah juga sudah mati. Kamu keluar rumah dan melemparkannya. Kita hanya perlu mengisi beberapa hal yang terjadi di ruangan itu. Aku yakin kamu tahu dan ingat semua itu, tapi memang tidak mau. Maksudku, seperti sebelumnya itu akan datang perlahan. Tapi inilah yang sudah kita bicarakan selama ini. Tanggung jawab. Ini tentang kamu yang mengakui, ya, aku melakukan hal-hal ini. Aku tidak tahu kenapa. Aku malu pada diriku sendiri, tapi aku bertanggung jawab atas itu. Ya, dia pasti sempat mengorok sebentar. Jadi kau sebenarnya menangani dia dulu, Tim dulu. Lalu dia. Menurutku itu terjadi hampir bersamaan. Jelaskan. Terserah. Terjadi sehingga aku dan dia mulai berkelahi. Aku cukup yakin dia yang bilang apa-apaan. Dan saat itulah aku memukulnya. Oke. Dan lalu kamu tahu, bertengkar dengan Tim. Kamu balik lagi ke dia? Pasti begitu. Kamu tahu aku. Setelah kamu memukulnya, apa dia berhenti bicara? Ya. Iya, jadi kamu semacam membuatnya pingsan? Itu aku tidak tahu. Ya, menurutku, pria seukuranmu, jika memukul gadis kecil di wajah, di hidung, pasti akan membuatnya pingsan. Tapi saat kamu akan berhubungan seks dengannya, dia masih hidup. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu harus menahannya? Tidak.
Jadi, bagaimana kamu tahu dia masih hidup? Itu semua adalah jawaban yang tidak aku punya. Kamu tahu kan? Semuanya terasa samar-samar saja. Aku benar-benar Apakah kamu meninggalkan sperma di tubuhnya sebelum atau sesudah kamu menusukkan pisau ke dadanya? Apakah dia mulai sedikit terbangun? saya pikir semua itu terjadi hampir bersamaan. Tony awalnya mengaku tak punya hubungan dengan korban, namun keterkaitan yang terungkap menunjukkan kemungkinan motif. Dia mengatakan kepada para penyelidik, saat dia masih muda, ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil salju pada tahun 1977. Sekelompok orang balapan menuruni gunung hingga terjadi tabrakan hebat. Namun, apa kaitannya dengan pembunuhan itu? Jadi, Tony mengungkapkan bahwa itu adalah ayah Tana yang merupakan salah satu pengemudi mobil salju tersebut. Saat kamu keluar dari rumah itu, apakah kamu tahu mereka berdua sudah mati? Apakah kamu yakin mereka berdua sudah mati? Atau kamu bahkan tidak berpikir seperti itu? Aku bahkan tidak berpikir. Jadi kalau kamu tidak berpikir, mereka berdua sudah mati. Saat bangun keesokan hari, kamu mungkin berpikir, bagaimana jika mereka masih hidup? Bagaimana jika salah satu tidak mati? Lalu mereka berkata, Apa kamu pernah memikirkannya? Aku tidak pernah memikirkan itu. Oke, karena itu buruk maksudku kalau seseorang bisa memberikan pernyataan tentang kejadian tersebut. dan dia tahu siapa kamu. Menurutmu dia mengenalimu malam itu? Itu aku tidak tahu. Tim dia tidak mengenalimu. Aku rasa tidak. Dan kau juga tidak mengenal tim? Sama sekali tidak. Nah, itu benar? Itu benar. Oke. Dan kamu tidak berpikir dia menyadarinya, kamu memukulnya dan dia sempat pingsan. Apa kamu? Silakan lanjutkan. Sejauh yang bisa aku ingat ya. Apakah kamu ingat ada cahaya atau lampu menyala? Lampu di kamar tidur jatuh saat perkelahian. Apakah kamu ingat lampu itu menyala atau mati? Apakah kamu ingat? Tidak. Oke. Tidak ingat ada cahaya? Kamu lupa seberapa baik atau buruk penglihatanmu? Tidak. Tidak, oke. Dan aku tahu aku terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar menguji ingatanmu. Tapi aku hanya mencoba membayangkan semuanya di kepalaku. Kamu masuk rumah, anjing, menggonggong. Berapa lama sebelum kamu masuk ke kamar tidur atau berapa lama setelah kamu masuk ke kamar tidur, kamu terlibat perkelahian dengan tim? Maksudku, apakah mereka langsung terbangun karena anjing itu? Dari yang aku ingat. Jadi saat kamu masuk, semuanya langsung dimulai. Mereka bilang, kamu siapa? Ngapain di sini? Terus kamu mulai bertarung? Tony didakwa 2 tuduhan pembunuhan berencana tingkat 1, namun juri baru menangani kasus ini tahun ini, 33 tahun setelah Tim dan Tana dibunuh. Jaksa sangat mengandalkan kecocokan DNA. Asisten Jaksa Agung menyatakan saat pembukaan, peluang acak menemukan orang lain dengan profil DNA sama adalah 1:281 kuintilion. Selain itu, interogasi Tony juga diputar di depan juri, sehingga mereka melihat pengakuan Tony. Namun, pembela berpendapat juri tak seharusnya percaya bukti DNA dan sidik jari itu. Pihak pembela berargumen bahwa bukti tersebut telah salah ditangani dan tidak akurat. Tim pembela Tony menegaskan pengakuannya salah dan hasil taktik interogasi yang menipu. Mereka juga berteori salah satu keluarga Tony yang meninggal tahun 1995 mungkin pelaku pembunuhan itu. Zakanya, juri berpihak ke siapa? Saya punya 2 putusan. Satu, pembacaan. Kami, juri syura memutuskan terdakwa Tony Garrett Hayes tidak bersalah atas pembunuhan berencana tingkat 1 terhadap Tana M. Togstead pada waktu dan tempat yang tercantum dalam dakwaan pertama dari informasi yang tertanggal dan ditandatangani hari ini, ditandatangani oleh Ketua Juri John Smith. Pembacaan kedua, kami, juri, memutuskan terdakwa Tony Garrett Hayes tidak bersalah atas pembunuhan berencana tingkat 1 terhadap Timothy W. Mumbrue pada waktu dan tempat yang tercantum dalam dakwaan kedua dari informasi tersebut.
sekali lagi ditandatangani hari ini. Seperti yang baru saja Anda dengar, para juri Wapaka memutuskan untuk membebaskan Tony Hayes dari kedua dakwaan pembunuhan. Jaminan langsung dicabut dan dia bebas pulang. Seorang juri mengatakan kepada NBC6 dan Wapaka bahwa mereka meragukan bukti DNA serta pernyataan yang tidak konsisten saat interogasi 2022. Sampai sekarang, belum ada tersangka lain yang disebut dalam penyelidikan pembunuhan Tana dan tim tahun 1992. Terima kasih telah menyaksikan episode Law and Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner.